Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Tria Manda Audia, NIM 06021382227078. Saya berasal dari Universitas Sriwijaya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan tahun 2022. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis buku teks bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 9 kurikulum 2013 revisi 2018 berdasarkan teori BNSP, kelayakan isi dan kelayakan kebahasaan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah telaah kurikulum buku teks. Untuk identitas buku bisa kita lihat di samping saya. Buku bahasa Indonesia kelas 9 itu kita lihat sudah sangat lengkap, yang artinya buku tersebut sudah bagus dan benar-benar asli. Selanjutnya ada buku teks. Buku teks adalah buku tentang suatu bidang ilmu tertentu yang baku dan disusun oleh para ahli di bidang tersebut untuk melayani maksud dan tujuan pembelajaran. Badan Standar Nasional Pendidikan memuat 4 komponen kriteria kelayakan sebuah buku ajar atau buku teks, yaitu yang pertama, komponen kelayakan isi, yang kedua ada kebahasaan, ketiga penyajian, dan yang keempat kegrafikan. Dalam analisis ini saya hanya menduakan 2 metode kelayakan saja, yaitu kelayakan isi dan kelayakan kebahasaan. Adapun rincian komponen tersebut yaitu kelayakan isi yang pertama, kesesuaian materi dengan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Yang kedua ada keakuratan materi, dan yang ketiga materi pendukung pembelajaran. Sedangkan kebahasaan itu ada yang pertama kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa, yang kedua ada kekomunikatifan, dan yang terakhir pemakaian bahasa menurut syarat keruntutan dan keterpaduan alur berpikir. Untuk aspek kelayakan isi yang pertama, kesesuaian materi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pertanyaannya, apakah materi buku teks tersebut sudah sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar? Dapat kita lihat pada angket ini bahwa 2 orang memilih sangat baik dan 1 orang memilih baik. Berdasarkan bukti analisis dan pernyataan yang telah diajukan pada responden dari hasil angket dan bukti yang telah diberikan telah mendapatkan rata-rata 86,6%, maka dapat dikategorikan bahwa materi yang digunakan sudah sesuai dengan peserta didik, dapat dikategorikan sangat baik. Yang kedua ada keakuratan materi. Pada pertanyaan tersebut, apakah isi materi pada buku teks tersebut sudah akurat? Di sini ada 1 orang memilih cukup baik dan 2 orang memilih sangat baik. Berdasarkan bukti analisis dan pertanyaan yang telah diajukan pada responden, hasil angket dan bukti yang telah diberikan mendapatkan rata-rata 73,3%, yang artinya keakuratan materi mendapatkan kategori baik. Yang ketiga, materi pendukung pembelajaran. Pada pertanyaan tersebut, apakah materi buku teks tersebut mendukung pembelajaran pada peserta didik? Berdasarkan pernyataan yang telah diajukan para responden, hasil angket dan bukti analisis mendapatkan rata-rata 86,6%, dapat dikategorikan sangat baik. Kesimpulan aspek kelayakan isi. Berdasarkan yang sudah saya analisis, penilaian responden pada setiap indikator memiliki indikator sangat baik. Maka dapat disimpulkan bahwa aspek kelayakan isi buku teks bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum 2013 revisi 2018 ini mendapatkan kategori sangat baik atau sangat layak untuk digunakan. Selanjutnya ada aspek kebahasaan. Yang pertama, kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Nah, di sini ada 1 orang memilih cukup baik dan 2 orang memilih sangat baik. Berdasarkan yang telah diajukan oleh responden, dari hasil angket telah mendapatkan presentase rata-rata 86,6%. Dapat dikatakan bahwa tingkat perkembangan siswa sudah sesuai dengan perkembangan para siswa dan dikategorikan sangat baik. Yang kedua, ada kekomunikatifan. Nah, di sini sudah ada 1 orang memilih baik dan 2 orang memilih sangat baik.
Berdasarkan pernyataan yang telah diajukan pada responden bahwa bahasa komunikatif ini mendapatkan rata-rata 86,6%, yang artinya mendapatkan kategori sangat baik. Untuk aspek kebahasaan yang ketiga, pemakaian bahasa memenuhi syarat keruntutan dan keterpaduan alur berpikir. Bisa kita lihat dari hasil analisis dan angket yang sudah dipilih pada responden bahwa semua memiliki sangat baik dengan rata-rata presentase 100%, yang artinya pemakaian bahasa sudah sesuai dengan tingkat perkembangan siswa didik dan mendapatkan kategori sangat baik. Untuk kesimpulan dari seluruh aspek kebahasaan ini dapat kita lihat di tabel samping. Berdasarkan hasil penilaian respon, pada setiap indikator memiliki indikator yang sangat baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada aspek kelayakan kebahasaan buku teks Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 9 kurikulum 2013 revisi 2018 ini mendapatkan kategori layak digunakan. Baik, dari analisis yang sudah saya jelaskan, saya akan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis kelayakan isi dan kelayakan kebahasaan yang dilakukan terhadap buku teks Bahasa Indonesia kelas 9 SMP atau MTS karya Agus Trianto dan kawan-kawan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Buku teks Bahasa Indonesia telah sesuai dengan kriteria kelayakan isi buku teks yang ditetapkan oleh BSNP. Jika dilihat dari aspek kesesuaian isi yang meliputi kesesuaian dengan kompetensi, hal ini dibuktikan bahwa hasil analisis data yang menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian materi dengan KD dan indikator pada kurikulum 2013 mencapai kategori baik atau sangat layak untuk digunakan. Burung dara burung cendrawasih, bisa cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.